Selamat pagi, Bapak Ibu. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita bersama-sama dengan satu perenungan firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh-Nya, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dalam dunia ini mengatakan bahwa dunia ini sudah rusak dan bertanya, mengapa banyak seringkali ketika kita berjalan ke satu tempat yang tidak nyaman dan kita mendengar berita-berita yang tidak mengenakan. Dan mereka bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Dan itu seringkali ditanyakan oleh beberapa orang ketika menginjak tahun 2023 ini. Tapi ketahuilah, pengharapan adalah sesuatu yang esensial. Anda bisa makan, bisa minum, bisa pergi kemana-mana. Tapi saudara harus butuh pengharapan yang tulus. Bukan hanya sekedar optimis, tapi optimis yang bersifat psikologis. Itu berdasarkan cara Anda berpikir. Sementara pengharapan bersifat teologis. Itu berdasarkan siapa Tuhan yang kita kenal dan bagaimana hubungan kita dengannya. Bagaimana hubungan kita dengannya? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Jadi optimisme ialah berpikir positif, sementara pengharapan ialah kepercayaan yang radikal. Nah, di dalam kitab 1 Petrus merupakan surat yang berisikan banyak cerita tentang pengharapan. Petrus menulisnya tertuju bagi orang-orang Kristen di tengah mengalami penganiayaan di masa-masa zaman Kaisar Romawi. Dalam 7 ayat pertama, dalam pasal 1, kita menemukan banyak hal. Di situ bagaimana Tuhan memberikan akar dari kepercayaan yang radikal. Yaitu sumbernya, kita harus memilih percaya penuh kepada Allah yang lebih dulu memilih kita. Dia mengatakan bahwa di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi keselamatan yang kita miliki bukanlah terjadi secara kebetulan. Jauh sebelum Anda memilih Allah, Dia telah lebih dahulu memilih Anda. Anda adalah buah pemikirannya dalam satu rencana Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Dia terlebih dahulu memutuskan untuk menciptakan Anda. Jadi, saudara, kita harus ingat, kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ini artinya bahwa kita punya tujuan atas hidup kita. Lalu apa tujuannya itu? Dia ingin menjadikan Anda lebih baik dari yang sebelumnya. Dia ingin memisahkan saudara dari yang tidak baik, dari kegelapan, karena menuju kepada terang yang ajaib. Dan secara khusus Allah telah memilih Anda untuk menghabiskan kekekalan bersamanya. Sungguh suatu anugerah, bukan?
Dan ini sangat luar biasa. Bahkan itu suatu kehormatan yang terbesar yang akan Anda terima. Dan itulah yang dapat kita miliki selaku pengharapan. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidup Anda, saudara ingat harapan yang dari Tuhan, yang khusus dari Tuhan, itu bernilai kekal. Dan biarlah kita berpegang atas semuanya itu. Oleh sebab itu, ketika saudara mulai bergumul dan mulai putus asa atau meragu-ragukan pertolongan Tuhan, mari kita beranjak darinya. Kita bangun, kita menatap ke depan bahwa saudara dan saya telah dipilihnya dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya, dan kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang Tuhan izinkan, tapi Dia akan memberikan pengharapan yang kekal, pengharapan yang nilainya abadi. Jadi biarkan akar dari pengharapan yang fundamental itu tumbuh jauh di dalam hidup Anda. Sebelum Anda memilih Dia, Allah telah memilih kita untuk menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Dia. Tetap semangat Bapak Ibu, layani Tuhan, jangan mundur ya, dan muliakanlah Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Punya tujuan ke depannya kita untuk memuliakan namanya dan meninggikan namanya. Tuhan berkati. Shalom. Amin.